bawah tabel G-square test, ya, null cells, ya, atau null version, ya. Zero percent have expected count less than 5. The minimum expected count is 8.55, ya. Tuh, maksudnya ya, 0 sel atau 0% frekuensi ekspektasi yang kurang dari di mana minimum frekuensi ekspektasinya adalah 8,55. Maksudnya seperti ini, ya, Pak. Nah, di sini kelihatan ya. Jadi count itu adalah frekuensi observasi. Expected count itu adalah frekuensi harapan. Kenapa kedua angka ini muncul selain persentase, ya? Count-nya itu dan expected itu keluar karena kita ngeklik dalam salah satu langkahnya, yaitu kita ngeklik expected count dan observed count. Observed count adalah frekuensi observasi, atau di sini diterjemahkan dengan count. Sementara frekuensi ekspektasi atau frekuensi harapan istilahnya expected count. Nah ini, nah lihat expected count 8,6, 10,5, 9,5, 11,6. Kan nggak ada yang kurang dari 5, ya, ya kan? Gini. Nah kalau tidak ada yang kurang dari 5, ya, alias 0 di sini, ya, berarti yang kita pakai adalah continuity correction, ya. Ini keluar, ya, di sini, ya, keluar. Kali lagi, ya, kalau di sini angkanya ada 0 sel untuk tabel perkalian 2 kali 2, maka yang kita pakai adalah continuity correction, ya. Nah, berapa sih hasil continuity correction? P-value-nya atau signifikansinya adalah 0,012, di mana 0,012 adalah kurang dari 0,05, alias ada hubungan antara status anak ibu hamil dengan status BPLR anaknya juga. Nah, bagaimana dengan yang tidak 0, misalkan? Kalau tidak 0, kan kemungkinannya bisa berapa? 1 sel. Sel adalah pertemuan antara baris dan kolom. Untuk perkalian 2 kali 2 adalah ada 4, ya. Ini sel 1, sel 2, sel 3, sel 4. Atau sel A, sel B, sel C, dan sel D. 4, ya. Nah, kalau salah satunya aja itu misalnya ada frekuensi ekspektasi yang kurang dari 5, 1 aja, ya, berarti sudah 25%. Kalau 2 berarti 50%. Kalau 3, 75. Nah, kalau 4-nya itu 100%. Ya. Nah, kalau ada 1 berarti 25%. Ya, misalnya kalau ada 1 atau 25% frekuensi ekspektasi kurang dari 5, ya, itu ada misalnya, ya, maka yang kita laporkan adalah yang Fisher exact test atau 0,01. Nah, 0,01 ini dibandingkan dengan 0,05, ya. Kalau lebih kecil berarti ada hubungan, ya. Nah, ini kesimpulannya di sini juga, Mas, ya. Saya udah buat modul sedemikian rupa kayak gini, ya. Mudah-mudahan kalian bisa secara otodidak, secara sendiri, ya, mempelajari dan mempraktikkan. Karena ini modelnya adalah modul. Nah, ini ketentuannya, ya, Mbak, ya. Jadi penyajian IGG square 2 kali 2 menggunakan tabulasi silang tabel, misalkan tabel 2 kali 2, berarti maksudnya adalah 2 baris dan 2 kolom, ya.
biasanya variabel bebas itu ditaruh di row baris ya, dan variabel terikat ya di kolom gitu ya. Nah, untuk desain cross seksional atau cohort persentasenya mengikuti variabel bebas. Ini kalau cross seksional ya, variabel bebas kan di sebelah kiri ini ya. Nah, berarti mengikuti maksudnya 100% di sebelah kanan. 33,3 dengan 66,7 cara. Nah, beda dengan kasus kontrol ya. Persentasenya mengikuti variabel ya. Berikutnya adalah yang di kolom. Makanya 100%-nya mengikuti kolom. 60 tambah 40 ditambah 27,3. 60 tambah 40 100, 27,3 tambah 72,7 serah. Kayak. Nah, ini tadi ya. Jika ada sel yang punya frekuensi ekspektasi kurang dari 5, maka yang digunakan adalah bisa. Tapi jika tidak ada ya maksudnya, jika tidak ada sel yang punya frekuensi ekspektasi kurang dari 5, maka yang digunakan. Nah, khusus untuk yang lebih dari 2 kali 2 digunakan persentase square. Nanti akan kita bahas ya, lebih dari 2 kali 2. Nah, ini tampilannya Mbak ya. Saya nanti akan mengeluarkan outputnya ya. Output itu ini termasuk 2 kali 2 buat lebih dari 2 kali 2 ya. Nah, ini ya, untuk tabel di atas tidak ada sel yang mempunyai frekuensi ekspektasi kurang dari 5 kan ya. 0 sel ya di sini. Kalau tidak ada, berarti yang kita pakai, yang kita laporkan adalah continuity correction. Di sini ketemunya 0,835 itu lebih besar daripada 0,05 alias tidak apa-apa. Walaupun tidak ada hubungan ya, tetapi prosesnya Anda itu benar. Menyimpulkannya itu benar. Yang dilaporkan adalah continuity correction. Ya, walaupun itu tidak ada hubungan, laporkan saja. Ya. Jadi hasil itu bukan menjadi hal yang menjadi khawatiran ya, maksudnya ada hubungannya apa enggak gitu ya. Saya punya ada hubungan itu. Hasil itu bukan ya utama ya. Yang penting adalah prosesnya, proses dalam mengeksekusi mana yang harus dilaporkan ya. Ini titik kritisnya ya kalau kita mau mengolah data dengan SPSS. Masalahnya SPSS itu kan mengeluarkan semuanya hasilnya. Ada percentage square, ada continuity correction, ada liquid ratio, ada Fisher, linear SSC. Ya. Masalahnya yang mana yang kita laporkan? Ya. Nah, untuk kasus ini yang saya berikan, continuity correction karena di sini 0%. Oke, lanjut. Nah, ini contoh yang kedua ya. Ini contoh yang kedua ini adalah tidak 0%, alias ada satu sel atau 25%. Ya. Karena hanya 4 kotak, satunya ya 20%. Itu yang memiliki frekuensi ekspektasi kurang dari. Nah, kalau yang kayak gini berarti yang kita laporkan adalah yang Fisher hitam alias 0,078. Walaupun tidak ada ya, laporkan saja nggak apa-apa karena Anda telah benar mengutipnya ya, mengambil kesimpulannya atau menggunakan datanya itu benar. Yang dilaporkan adalah yang Fisher hitam gitu ya. Nanti juga saya akan mengeluarkan soal ya tentang saya kemukakan kasusnya dulu. Jika kita menguji ya variabel ini dengan ini, maka uji yang tepat adalah uji apa? Nah, tentu saja yang saya keluarkan kan yang belum materi itu.
yang setelah UTS, yaitu materi C square lebih dari 2 kali 2 dan C square 2 kali 2. Oke, ya. Gitu ya, sampai di sini ada pertanyaan apa enggak? Kalau nggak ada saya lanjutkan untuk yang C square. Ya. Nah, untuk C square ya Mbak, ya Mas ya, ini ada semacam kajian khusus juga ya, khusus untuk yang frekuensi square yang tidak dimiliki di C square 2 kali 2. Jadi C square lebih dari 2 kali 2 itu mereka punya aturan sendiri juga. Nah, untuk yang ini adalah tampilan C square lebih dari 2 kali 2 ya. Di sini nggak ada quantity correction dan bisa. Nah, ini ketentuannya ya Mbak ya. Nah, ini tidak boleh ada sel yang mempunyai frekuensi ekspektasi harapan kurang dari 1. Itu aturannya ya. Tidak boleh ada sel yang mempunyai frekuensi ekspektasi harapan yang kurang dari 1. Nah, kalaupun ada yang kurang dari 5, tidak boleh melebihi 20% dari total sel ya. Tuh. Tuh. Jadi jika poin 1 dan poin 2 tidak terpenuhi, maka dilakukan penggabungan sel. Nah, mudah-mudahan nanti ada waktu ya. Maksudnya penggabungan sel ya, gitu ya. Nah, ini adalah contohnya ya. Jika ya totalnya itu 6 sel, berarti kemungkinannya adalah tabel 2 kali 3 atau tabel 3 kali 3. Nah, jika total selnya 6, maka maksimal frekuensi ekspektasi harapan kurang dari sebanyak 1 sel. Tuh. Karena kalau 2 sel sudah 33,3%, melebihi 20%. Jika total selnya 9, maka maksimum frekuensi ekspektasinya kurang dari 5 sebanyak 1 sel atau 11,1%. Karena kalau 2 sel sudah 22,2%, melebihi 20%. Nah, ini contoh ya Mbak ya. Ini tabel lebih dari 2 kali 3. Di sini ternyata 0 sel atau 0% frekuensi ekspektasi yang kurang dari 5. Ya. Nah, kalau seperti ini berarti tidak ada frekuensi ekspektasi yang kurang dari 5. Ini kan 0 sih ya. Sehingga hasil p-value percentage square atau 0,021 itu boleh dilaporkan. Ya, jadi maksudnya 0,02 itu sebagai hasil dari p-value C square lebih dari 2 kali 2. Nah, 0,02 lebih kecil dari 0,05 sehingga ada hubungan. Nah, ini kasusnya lagi nih ya. 2 sel atau 5,7% frekuensi ekspektasi yang kurang dari 5. Di mana frekuensi ekspektasi yang paling kecil adalah 3,1. Nah, untuk contoh di atas, frekuensi ekspektasi yang kurang dari 5 sebanyak 5,7. Sehingga hasil p-value percentage square atau 0,000 itu boleh dilaporkan karena frekuensi ekspektasinya masih kurang dari 20% sebagai syarat poin 2 ya. Ada lagi nggak? Oke, ini ada lagi ya. Ini contoh di atas adalah frekuensi ekspektasinya itu sebanyak 10%, sehingga hasil p-value persennya yang sebesar 0,158 boleh dilaporkan karena frekuensi ekspektasi yang kurang dari 5 masih kurang dari 20%.
Oh iya Mbak, Mas ya, kalimat ini yang one cell atau ya satu sel dalam kurung 10% frekuensi ekspektasi yang kurang dari 5, di mana frekuensi ekspektasi minimum adalah di bawah 8. Nah, kalimat ini akan selalu muncul ketika Anda menggunakan uji lebih dari 2x2 ataupun uji 2x3. Itu pasti akan dikeluarkan kalimat ini oleh ekspresi. Ya kan? Perhatikan yang atas juga ya ada. Nah, yang bawah sekarang. Ya, ini juga keluar juga kalimatnya. Ya. Cuman ini untuk kasus yang ini ya, dia itu sebanyak 100%. Ya, frekuensi ekspektasi yang kurang dari 100%. Sehingga hasil p-value versionnya itu square-nya adalah 1, ya. Itu tidak boleh dilapor dan harus dilakukan penggabungan sel sampai menghasilkan frekuensi ekspektasi yang kurang dari 20. Ya, maksudnya penggabungan sel sih gimana Pak? Gitu ya. Nah, itu nanti saya contohkan. Nah, saya carikan dulu ya. Saya akan memberikan contoh ya, cara menggabungkan sel itu. Sel adalah tadi ya, pertemuan antara baris dan kolom. Jumlah sel, total sel adalah jumlah kolom kali jumlah baris atau sebaliknya. Jumlah baris dikali jumlah kolom. Nah, bentar ya Mbak. Nanti kalau misalnya ada yang belum jelas langsung saja Anda tanya ke saya ya. Bapak, paparan saya dipotong. Sebuah pertanyaan dari kalian, boleh silahkan. Pak, mau nanya ini ya silahkan. Nah ya, nah ini Mbak, Mas ya. Ini yang saya tadi paparkan ya, tidak boleh ada sel yang punya frekuensi ekspektasi kurang 1, tidak boleh. Ya. Nah, kalaupun ada yang kurang dari 5 itu tidak boleh melebihi 20% atau 1/5 dari total sel. Ya. Tuh. Nah, ini saya terangkan ya, Mbak ya, secara manual ya. Jadi kalau kita selama ini kan memakai itu ya, memakai SPSS ya. Saya akan sedikit memaparkan tentang ini. Nah, saya share screen dulu ya. Oke. Nah, ini nih. Jadi ya, tadi kan frekuensi ekspektasi. Gara-gara kita ngeklik dalam langkahnya itu adalah ngeklik observed ya, count dan expected count alias frekuensi ekspektasi
dan frekuensi observasi, maka keluar angka-angka frekuensi ekspektasi masing-masing sel dan frekuensi observasi masing-masing sel. Nah, itu dengan SPSS. Saya mau cerita tentang caranya mencari frekuensi ekspektasi, ya, dengan cara manual. Nah, ini contohnya ya. Motivasi kerja, ya, di mana di sini adalah kategorinya ada tinggi, sedang, rendah, dan kinerjanya itu ada baik, cukup, kurang, dan kurang baik, ya Mbak ya. Saya mau nanya nih, ini tabel berapa kali berapa? Ya, tolong dibuat. Ini tabel berapa kali berapa? 4 kali 4. 4 kali Halo? 4 kali 4. 4 kali 4. Oke ya, jawab. Biar 3 ada kali interaksi. 4 ding. 3 kali 4. 3 kali 4. 3 kali 4. Salah Sabila, ayo jawab. 3 kali 4. Salah Sabila. 3 kali 4. Ini tabel berapa kali berapa? 3 kali 4. 3 kali 4. Halo, apakah suara saya terdengar? 6 kali 6, Pak. Oh, 6 kali 6. 3 kali 4. Ada berapa kategori motivasi kerja? 3. 4, Pak. Motivasi kerja loh, ada berapa? 3, Pak. 3. Iya, 3 kali 4. Nah, itu berarti ada berapa sel totalnya? 12. Oke, ya. Nah, masing-masing sel adalah pertemuan antara baris dan kolom, ya. Angka yang dalam kurung ini adalah menunjukkan selnya, ya. Dalam aturannya itu ke kanan, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ya. Angka 20 ini adalah frekuensi observasi. Angka 25 adalah frekuensi observasi. Angka 5 adalah frekuensi observasi pada sel 3. Angka 2 adalah frekuensi frekuensi observasi sel 4. Angka 40 adalah frekuensi observasi sel 5 dan seterusnya. Ada 12, ya. Oke. Nah, jumlahkan semuanya, baik ke kanan dan ke kiri, akan menghasilkan 70 untuk yang kolom ya, 70, 50, 10, 9, ya kan? Untuk total baris ya 52, 60, 27. Ya, totalnya ini ya adalah 130. Ya. Nah, tadi di SPSS ya, itu secara otomatis keluar nilai-nilai frekuensi ekspektasi karena kita pernah ngeklik dalam urutan langkah-langkahnya adalah ngeklik frekuensi observer count dan expected count ya, pada link cell ya, pada dialog atau kotak yaitu cells. Nah, ini ya, saya kasih tahu caranya secara manual ya. Saya perlu memberitahu ya. Nah, untuk sel 1 frekuensi ekspektasinya adalah ya jumlah kolom di sel 1 dan jumlah baris di sel 1 pertemuan. 20 adalah pertemuan antara 70 dengan 50. Ya kan? 25 adalah pertemuan antara 50 dengan 52. Oh iya. Ya kan? Iya. Yang 5 ini 10 adalah pertemuan antara 10 dengan 52. Nah, untuk yang sel 12 ini ya, yang 5 ya adalah pertemuan antara 9 dengan 27. Gitu ya. Oke. Nah,
untuk sel 1 ya kan itu pertemuan antara 70 dengan 52. Nah, 70 kali 52 dibagi totalnya itu yang namanya frekuensi ekspektasi atau harapan pada sel 1. Nah, untuk yang sel 2 sel 2 ya lihat aja 2 itu berarti pertemuan antara 50 dengan 52. 50 kali 52 dibagi 139 totalnya ini ketemunya 18,71. Sel 3 ini adalah pertemuan antara 10 dengan 52 ya, alias 10 kali 52 dibagi 139 ketemunya 3,74 dan seterusnya ya Mbak ya, sampai sel 12. Oke. Nah, ternyata ya kalau kita lihat ya nilai-nilai yang frekuensi ekspektasi yang kurang dari 1 ada nggak Mbak? Tidak Yang ada. kurang dari 1 ternyata enggak. Tidak ada. Ya kan? Iya. Kurang dari 1 tidak ada. Karena yang paling kecil di sini kita lihat ternyata 1,75. Ya kan? 1,75. Tidak ada. Berarti syarat yang pertama adalah memenuhi syarat. Tapi kalau yang nomor 2 ini memenuhi syarat apa enggak? Oke, kita lihat. Yang kurang dari 5 itu ada berapa? Oh, ternyata ada 7 nih ya. 7 sel yang kurang dari 5. Ya, ini saya tebelin ya, 3,7, 3,3, 2,1, 4,3, 3,8, 1,9, 1,7. Ternyata ada 7. 7 itu berapa persennya dari 12? 7 per 12 kali 100%. Ketemunya 58. Syaratnya berapa persen maksimalnya? Yang kurang dari 5 yang bisa ditoleransi. Ternyata 20% kan ya. Nah, temuan kita yang kasusnya ini ya, yang motivasi kerja dengan kinerja 12 sel itu, ketemunya 58. Lebih dari 20%. Sehingga C-square-nya ya, hasil C-square-nya itu tidak boleh dilaporkan. Tidak boleh dilaporkan. Ya. Nah, kalau seperti itu kasusnya, itu harus gimana? Harus digabung selnya. Ya. Tadi kan kita lihat ya, di sini saya tebelin ini ya. Yang frekuensi ekspektasi yang kurang dari 5 ternyata ya ini ya. Di sel 3 dengan 4, ya kan? Di sel 7 dengan 8. Di sel 11 dengan 12. Nah, ini yang berpotensi untuk digabung. Yaitu kurang sekali kita gabung. Yaitu 5 ditambah 2. Jadi kita gabung, tambahkan. 3 dengan 2 kita gabung, kita ditambahkan. 2 dengan 5 kita tambahkan. Ya. Berarti nanti akhirnya menjadi 3 kali 3. Ya. Di mana kolom yang ketiga ini ya, kategori yang ketiga yang merupakan gabungan dari kurang dan kurang sekali dinamakan kategori yang lain. Ya. Sehingga akan menjadi seperti ini. Dinamakan kategori tidak baik. Ya. Nah, tadi ya digabung 5 tambah 2, 7, 3 tambah 2, 5, 2 tambah 5, 7, berarti 7, 5, 7. Nah, kita gabung lagi. 7, 5, 7. Dan akhirnya menjadi berapa? 9 sel. 9 ya kan? sel. Ya. Karena 3 kali 3 adalah 9. Oke, kita jumlahkan barisnya, masing-masing baris itu kita jumlahkan. Di kolom juga kita jumlahkan lagi. Totalnya juga kita tulis. Oke ya. Ini menjadi 3 kali 3. Kita cek lagi frekuensi ekspektasinya.
Nah, sel 1 ternyata 26,19. Ya. Lebih dari 5. Ya. Sel 2 juga lebih dari 5. Sel 3 ini juga lebih dari 5. Sel 4 lebih dari 5. Nah, sel 4, 5, 6 juga lebih dari 5. semua. 7 lebih dari 5. 8 lebih dari 5 ya. 9 juga lebih dari 5. Ya. Yang terkecil di sini berapa berarti? 7,11. Masih lebih dari 5. Oke, berarti tidak ada frekuensi yang kurang dari 1, frekuensi ekspektasi ya. Dan tidak ada juga yang kurang dari 5 alias 0. Nah, sehingga nanti C-square ini ya itu boleh dilaporkan itu ya. Nah, cara menghitung secara manual kayak gini Mbak Mas. Saya ada caranya nih tadi. Nah, ini. Kan rumusnya ini C-square ya. Rumus manualnya sebenarnya ini nih. Kalian yang nanti kalau skripsian ya dengan uji C-square nanti harus mencantumkan di bab 3 ya, subbab tentang analisis data. Kalau Anda pakai C-square Anda cantumkan rumus manualnya. Nah, seperti ini rumusnya. Kalau mau kita aplikasikan rumus ini, kita harus membuat tabel penolong namanya. Ada tabelnya itu ada berapa kolom? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kolom. Ya. Tuh. Observasi ya, observasi adalah nilai-nilai yang merupakan hasil observasi ya. Tapi kalau yang expected tadi itu ya, yang pertemuan antara total kolom dan total baris ya. Total kolom dan total baris itu dikalikan kemudian dibagi total. Nah, di sini ya ekspektasinya udah ketemu ya. Terus kemudian di kolom yang keempat ini ya, observasi itu dikurangi expected ya. 20 kurangi 28 min 8. Ya, nggak apa-apa min 8. Jadi saja min 8 terus 5 min 1 4 minus 5 min 2,5. Toh nanti juga akan menjadi positif di kolom yang ke 5. 8 kuadrat 64. 5 kuadrat 25. Nah, 64 ini kemudian dibagi lagi expected-nya, yaitu 64 dibagi 28. Ketemunya 2,29. Dan seterusnya ya. Nah, menghasilkan total keseluruhan. Nah, total keseluruhan ini yang kemudian kita bandingkan dengan tabel. Kalau kita hitung-hitungan dengan manual statistiknya dia dengan SPSS, maka yang kita bandingkan adalah yang tabel ya, dimana tabelnya itu ya kita harus mengetahui dulu DF-nya, degree of freedom alias derajat bebas. Derajat bebas itu rumusnya adalah baris kurangi 1 kolom dikurangi 1 ya, untuk kasus di atas ini ya, untuk kasus di atas ini. Nah ini ya, tinggi sedang rendah, baik cukup kurang sekali, ini adalah kalau kita hitung DF-nya itu adalah baris kurangi 1 kolom kurangi 1. Tadi barisnya 1 ya, 3 ya, sorry, barisnya 3 kolomnya 4, berarti 3 min 1 dikali 4 min 1 alias 2 kali 3 alias 6, DF-nya 6. Nah, untuk lihat tabel ya kita harus tahu DF-nya tadi ya, cari DF yang 6 dan cari yang kesalahannya, tingkat kesalahannya 0,0 ya. Nah, ternyata ketemunya 12,59. Nah, tabel ketemunya 12,592.
Sementara yang dihitung ini adalah ketemunya 30,4. Nah, kalau hitung lebih besar dari tabel, ini H0 ditolak, alias ada hubungannya. Ya. Jadi itu sejarahnya ya. Yang diterima Asal usulnya kenapa C-square itu selalu ada kalimat kata-kata expected count gitu ya, dan observed count. Expected count. Nah itu sejarahnya kayak gitu ya. Asal usulnya itu ya dari frekuensi ekspektasi ya. Gitu ya. Nah untuk yang uji T ya, uji T itu adalah uji T udah saya keluarkan di UTS ya, sehingga nanti di UAS tidak saya keluarkan lagi untuk uji T. Uji T ya. Oke. Intinya ya uji T itu numerik dengan numerik ya. Ini juga udah saya kasih kesimpulan di sini semuanya ya, untuk uji-ujinya ya. Jika numerik dengan numerik ya ingin dicari perbedaannya ya ini ya, kalau itu dicari perbedaannya maka ada dua kemungkinan ya. Nah, uji paired sample t-test itu untuk yang berformula sebelum dengan sesudah. Nah, untuk yang independent sample t-test yang tidak berformula sebelum dan sesudah. Nah, untuk yang kalau sebelum dan sesudah itu tidak normal ya, salah satu atau dua-duanya tidak normal, itu pakainya uji Wilcox. Nah, untuk yang bukan sebelum dan sesudah, jika salah satu atau dua-duanya itu tidak normal ya, maka pakainya adalah main itu. Walaupun ini coba keluar buat amalan dari Bang Supri ya, materinya itu juga termasuk yang uji pegang. Oke, ya, untuk yang tidak berpasangan ya, alias independent sample t-test ya, IGD dan ICU ya, IGD dan ICU itu contohnya ini ya, kan tidak berpasangan. Kalau berpasangan itu pokoknya kan
ada kata-kata sebelum dan sesudah, pre dan post gitu ya. Nah ini kalau berdistribusi normal dua-duanya ya itu pakainya kan independen samplitas ya. Nah ciri khas independen samplitas ini outputnya gitu. Ya ternyata independen samplitas ini ada ada dua baris ya. Nah, masalahnya yang akan kita laporkan adalah baris yang mana? Baris yang atas atau baris yang paling bawah. Ya. Nah, untuk kasus ini yang di atas yang saya tampilkan itu, kita lihat dulu ya mana untuk mengeksekusi mana yang dilaporkan barisan atas atau bawah ya. Ini memang kebetulan sama sih ya angkanya ya. Tapi untuk kasus-kasus yang lain ya pasti ada perbedaan. Ini kebetulan sama nih. Kemungkinan kecil untuk kemungkinannya itu jarang banget untuk yang sama atas dan bawah. Oke. Untuk menentukannya adalah seperti ini. Kalau kita lihat F-nya di sini, F-nya. Ya. Nah, F-nya ini sebelah kanannya kan sig ya, ada signifikasinya. Kalau dia lebih dari 0,05 ya, maka yang dipakai adalah lantang atas. Ya. Tapi kalau signya itu kurang dari 0,05 ya, signya itu kurang dari 0,05 maka ya, yang dipakai adalah yang larikan bawah. Gitu ya. Jadi ini yang dilaporkan ya, yang larikan atas. Ini kebetulan sama sih ya. Lower uppernya juga sama 8 0,820 2,78 laporkan di sini. Perbedaannya ya mean difference-nya ya ini perbedaan ratanya itu 1,8 laporkan. Rata-rata laporkan ini plus 5,8 dengan plus minus 1,033 4 plus minus 1, itu ya, ini ciri khasnya yang itu. Nah untuk yang pre-post atau modelnya sebelum dan sesudah atau file sample test ya, ini ciri khasnya ya itu hanya satu baris ya, yaitu yang dilaporkan. Ini perbedaannya. Untuk file sample test itu hanya satu baris ya. Rata-ratanya di sini dilaporkan, standar deviasinya dilaporkan ya. Kalau yang tadi yang independent sample test kan mean dan standar deviasinya di atasnya di kolom sendiri kan ya. Nah kalau yang ini file sample test ya itu pakainya digabung semuanya dalam satu baris. Mean-nya rata-ratanya standar deviasinya ini DF ini tadi ya. Kalau yang tabel tadi kan baris kurangi 1, kolom kurangi 1 itu kemudian dikalikan. Tapi kalau yang untuk DF ini ya, DF ini adalah total N-nya dikurangi 1 ya, DF menjadi 9, N-nya kan 10 kurangi 1 menjadi 9 ya, ini khusus untuk tag ya, degree of freedom, derajat kebebasan. Nah signifikasinya ternyata 0,01 laporkan. Ini cara melaporkannya seperti ini ya. Di value 0,01 berarti ada perbedaan antara sebelum dengan sesudah ya. Baik, udah saya ungkapkan semuanya ya. Barangkali ada pertanyaan, silakan mumpung ada walaupun saya masih ada di forum ini. Jadi soalnya nanti dari saya 7 ya. Dimana tadi dari 7 itu ya nanti ada bisa memastikan mana yang lebih dari 2 kali 2, mana yang tabel 2 kali 2 output ya.
Itu 2 soal. Dan 2 soal lagi juga ada kasus ya. Misalnya sebuah penelitian yang meneliti tentang apa dihubungkan dengan apa, di mana masing-masing variabel itu kelihatan hasilnya. Ya. Maksudnya bukan hasilnya, maksudnya kategorinya ya, kategori untuk variabel A ini, kategori variabel B. Maka nanti uji yang dipakai adalah uji apa? Ya. Kemudian itu 2 soal, tapi 4 ya. Yang 3 itu ini apa? Kisi-kisi nih. Aduh, saya lupa. Untuk ini, ya. Untuk yang 2x2 itu tadi, 2x2 itu yang harus pakai configuration yang mana, ya? Yang harus pakai besar eksak yang mana, ya? Tuh, seperti itu ya. Gitu ya. Terus pengertian dari uji G-square. Oke, ya. Berarti udah lunas semuanya ya. Untuk yang kelas apa ya? B apa ya? Berarti yang terjadwal tanggal 18 ya. Sudah berarti libur ya tanggal 18, gak ada presentasi dari saya. Silahkan nanti kelas B dan C ini ya. Untuk kelas B ya, nanti tanggal 18 itu nggak usah. Kelas B atau C ini ya, pokoknya tanggal 18 lah ya. Itu nggak usah, tidak ada presentasi praktek dari saya ya, karena sudah saya lunasi di malam ini. Selanjutnya ya, untuk kelas A, B, C, D, silahkan Anda mengerjakan soal praktek yang sudah saya unggah ya, di topik 11 dan topik berapa ya? Saya lupa itu. 9. Ya. Topik 11 dan topik berapa itu kemarin ya? Topik 9 dan 11 ya. Ya, Pak. Ya. Topik 9 dan 11 itu ada ujian prakteknya. Nah, Anda dua topik itu harus Anda kerjakan. Itu sebagai nilai ujian praktek. Ya. Nilai ujian praktek. Kalau tidak mengerjakan, berarti tidak ada nilai praktek. Ya. Kalau mengerjakan, ada nilai praktek. Nah, nilainya tergantung kamu benar nggak nyesal. Itu jawabannya ya. Anda cukup mencantumkan, men-screenshot outputnya saja, Pak. Jangan langkah-langkahnya, hanya outputnya saja. Ya. Output SPSS-nya di screenshot, kemudian kamu jawab pertanyaannya dengan berdasarkan output SPSS itu yang kamu screenshot gitu ya. Kerjakan di MS Word, jangan di PDF-kan ya. Saya menguji kalian itu benar-benar mentaati nggak aturan gitu ya. Baik, mungkin Bapak, itu yang bisa. Ya, gimana? Jika sudah terlanjur mengupload dengan langkah-langkahnya bagaimana, Pak? Oh, dengan langkah-langkahnya ya nggak apa-apa sih. Kamu sampai berapa mega itu, tapi bisa diunggah. Bisa, Bapak, sampai selesai. Ya udah sih. Ya kalau udah terlanjur sih nggak apa-apa. Saya khawatirnya ya, saking banyaknya gitu ya, screenshotnya itu kan kapasitas filenya itu kan jadi gede, ya kan? Nah itu khawatirnya itu ditolak oleh on class gitu loh. Ditolak oleh sistem on class. Bisa, Bapak. Oh iya, kalau memang udah, kalau menurut saya bagus, nggak apa-apa. Malah lebih baik gitu loh ya. Dengan langkah-langkahnya, berarti Anda memang
benar-benar mempraktekkan dari modul saya. Iya Pak. Iya, Oke, ya. Oke, Bapak, terima kasih. Ya, saya mau nanya sih, untuk dosen lain sudah presentasi itu enggak? Sudah presentasi praktek enggak? Enggak ada presentasi praktek. Udah praktek ya? Apa saya saja yang baru lunas? Oh, halo. Sudah Pak. Untuk kelas B yang kurang lunas itu Pak Asyandi. Oh, tapi untuk yang Bu Isna udah ya? Pak Supri udah ya? Alhamdulillah sudah Pak. Ya, ya berarti saya lunas ya, 4 ya. Materinya udah saya sampaikan, udah saya unggah juga di kelas semua materi saya ya. Nah, silakan Anda download ya. Mudah-mudahan itu nanti bermanfaat ketika Anda skripsian ya. Tuh, saya udah buat sedemikian rupa dengan model-modul. Ya, modul adalah sebuah sistem pembelajaran dengan buku ya, di mana itu berisi petunjuk-petunjuk dengan langkah-langkahnya sehingga memungkinkan mahasiswa itu bisa mengerjakan secara otodidak, secara pribadi, ya, maksudnya secara sendiri, ya, walaupun tanpa dosen pengampu. Ya, itu yang namanya modul. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Seandainya tidak ada pertanyaan lain ya, mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama.